Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam kepada teman-teman semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmatnya, kami dapat membuat video pembelajaran pada kali ini yang bertemakan Global Marketing Communication Decision 2 pada PT Garuda Food yang akan dipresentasikan oleh kelompok D. Tapi sebelum itu, kami banyak berterima kasih kepada Ibu Dr. Alfati Siki Manggabarani, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional yang telah membimbing kami hingga saat ini. Lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok D. Perkenalkan, saya Wisnu Mukti Rahman dengan NIM akhir 090, lalu ada rekan saya Kak Hendra Kurniawan dengan NIM akhir 015, lalu ada Kak Sahinas Oktafirani dengan NIM akhir 040, dilanjut ada Kak Nabila Arnia Ulfani dengan NIM akhir 136, dan yang terakhir, anggota dari kelompok D adalah Kak Audi Aulia Nurjanah dengan NIM akhir 244. Oke, di sini ada pokok pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah ada profil perusahaan dari PT Garuda Food. Dilanjut dengan materi ada sales promotion, direct marketing, personal selling, sponsorship dan product placement, serta diakhiri oleh infomersial produk. Menarik sekali bukan pokok pembahasan pada video kali ini? Jangan lupa disimak sampai akhir video ya guys. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang profil perusahaan dari PT Garuda Food. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk adalah salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Ya, mereka berdiri di awal tahun 1990, tetapi awalnya sudah dirintis dari tahun 79 loh oleh PT Tudung Putra Jaya di Pati, Jawa Tengah yang didirikan oleh Pak Darmo Putro. Lalu Garuda Food memiliki 7 merek utama, yaitu ada Garuda, Gary, Chocolatos, Clevo, Procis, Oki, dan Monty. Produk-produk ini sangat diminati sehingga sudah diekspor lebih dari ke 30 negara, terutama di ASEAN dan di negara China. Kita lanjut ke visi misi perusahaan dari PT Garuda Food. Visinya adalah memuaskan konsumen melalui produk-produk makanan dan minuman yang inovatif. Lalu ada memiliki misi yaitu untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat berdasarkan prinsip saling menumbuh kembangkan. Lalu ada moto yang masih dipegang teguh dari awal Pak Darmo Putro hingga sampai komisaris utamanya sekarang yaitu Pak Sudamik Agung Sunyoto, yaitu sukses lahir dari kejujuran, keuletan, dan ketekunan yang diiringi dengan doa. Dengan moto ini, PT Garuda Food dapat bertahan hingga saat ini. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Oke, selanjutnya di sini ada sales promotion. Nah, sales promotion ini adalah merupakan alat pemasaran yang digunakan oleh produsen dan pengecer untuk meningkatkan penjualan produk atau layanan dalam jangka pendek. Di sini ada sales promotion harga dan harga. Nah, sales promotion harga ini ada dua jenis, yaitu pemberian diskon dan pemberian voucher. Nah, pemberian diskon itu biasanya banyak dijumpai pada penjualan pada ranah digital yang menarik, tujuannya itu untuk menarik konsumen dengan memberikan diskon dan potongan harga. Selanjutnya voucher. Nah, voucher ini juga biasanya bertujuan untuk menarik konsumen. Nah, selanjutnya di sini ada promosional non harga. Di sini tuh ada open collaboration dan adanya paket-paket berhadiah. Nah, open collaboration itu contohnya biasanya kan promosi itu kolaborasi dengan influencer-influencer, terus seni dengan perusahaan-perusahaan luar atau dalam negeri. Nah, sebenarnya bisa ada paket-paket berhadiah. Ini tuh biasanya ada pada hari-hari besar, contohnya Lebaran. Nah, oke. Di sini selanjutnya ada sales promotion konsumen dan perdagangan. Nah, promotion konsumen itu
Pertama ada promosi dengan influencer dan media sosial. Nah, yang kedua ada marketplace dan inovasi pada produk. Dan yang terakhir ada penggunaan media digital. Uh, uh, Promosi dengan influencer dan media sosial itu uh, contohnya tuh tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya, adanya open kolaborasi. Nah, di marketplace itu biasanya kan kalau Garuda Food sendiri biasanya adanya iklan-iklan yang ada pada e-commerce contohnya pada Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Untuk media digital sendiri kan Garuda Food ini menggunakan ada promosi dengan media sosial yaitu ada TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Sebenarnya di sini ada promosi perdagangan. Di sini tuh ada kerjasama promosi iklan di platform marketplace. Eh, Contohnya tuh di toko-toko streaming marketplace. Ini ada toko di sini ada sales promotion issues dan problems. Nah, di sini tuh ada persaingan yang ketat. Ini tuh kan di Indonesia maupun di luar itu banyak perusahaan-perusahaan yang memproduksi makanan atau minuman. Jadi eh, perusahaan-perusahaan ini tuh menjadi tantangan yang dihadapi oleh Garuda Food sendiri. Eh, dan dampak dari persaingan yang ketat ini adanya penurunan pangsa pasar dan tekanan untuk terus berinovasi dan menawarkan harga yang kompetitif. Selanjutnya ada perubahan preferensi konsumen. Di situ ada konsumen, pada saat ini kan banyak konsumen yang eh, sadar bahwa kesehatan itu penting sekali. Nah, oleh karena itu banyak konsumen ini untuk mencari makanan yang sehat dan alami. Selanjutnya di sini adaptasi produk dan branding. Di sini tuh pastinya Garuda sendiri mempunyai kebutuhan untuk menyesuaikan produk-produk dengan selera dan preferensi lokal di berbagai negara. Dampaknya sendiri ini tuh adanya biaya tambahan untuk riset pasar dan pengembangan produk yang spesifik untuk setiap pasar. Selanjutnya ada regulasi dan standar internasional. Nah, itu artinya untuk memenuhi berbagai regulasi dan standar aman pangan yang berbeda-beda di setiap negara. Dampaknya sendiri itu adanya kebutuhan untuk memahami dan mematuhi regulasi yang ketat yang dapat menambah biaya kompleksitas operasional. Selanjutnya di sini tuh adanya fluktuasi harga bahan baku. Di sini tuh kan pada saat ini kan harga bahan baku itu kayak naik turun gitu, jadinya adanya dampak dari bahan baku ini pastinya ada biaya produksi dan tekanan pada margin keuntungan. Selanjutnya ada regulasi standar internasional. Nah, yang terakhir adalah fluktuasi nilai mata uang. Nah, ini tuh fluktuasi nilai mata uang ini, tukar mata uang ini dapat mempengaruhi harga jual dan biaya impor bahan baku. Dampaknya sendiri adanya risiko finansial dan kebutuhan untuk strategi lindung nilai atau hedging yang efektif. Nah, untuk perusahaan yang bekerja sama dengan Garuda Food sendiri, baik internasional maupun lokal, salah satu contohnya adalah Barry Callebaut Group. Nah, ini tuh Barry Callebaut Group ini salah satu penghasil coklat dan produk kakao bermutu tinggi dan terkenal di dunia. Nah, ini tuh
bekerja sama dengan salah satu anak dari Garuda Food sendiri yang ada di Indonesia, itu PT Sinar Niaga Sejahtera, uh, atau kita sebut dengan SNS. Mungkin next selanjutnya. Oke, jadi berikutnya itu ada direct marketing Garuda Food. Direct marketing adalah bentuk pemasaran di mana perusahaan berkomunikasi langsung dengan calon pelanggan tanpa melalui perantara seperti agen iklan atau media massa. Tujuannya ada untuk menghasilkan respons atau transaksi dengan mempersonalisasi komunikasi dan menargetkan audiensi tertentu. Baik, di sini ada contoh direct marketing, yaitu ada online ads, memanfaatkan iklan digital yang menargetkan demografi tertentu dan mengarahkan penggunaan ke halaman, arahan, atau situs web. Yang kedua itu ada katalog marketing, mendistribusikan katalog cetak atau digital yang menampilkan berbagai produk. Yang ketiga itu kios marketing, menggunakan kios interaktif di tempat umum untuk berinteraksi dengan pelanggan. Yang keempat, email marketing, mengirim email yang ditargetkan kepada data pelanggan. Ini bisa termasuk buletin, penawaran promosi, pengumuman produk, dan lainnya. Yang kelima, telemarketing, menghubungi calon pelanggan melalui panggilan telepon untuk mempromosikan produk atau layanan. Yang keenam, social media direct messaging seperti Facebook, Instagram, atau LinkedIn untuk mengirim pesan langsung kepada pengguna. Baik, berikutnya ini ada karakteristik pemasaran langsung. Yang pertama itu ada komunikasi langsung dengan pelanggan. Menggunakan berbagai saluran untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan tanpa perantara. Saluran komunikasi dapat berupa surat email, telepon, SMS, atau media sosial. Yang kedua, respon segera. Mendorong pelanggan untuk memberikan respon segera, seperti membeli produk, mendaftar ke layanan, atau mengisi survei. Biasanya menggunakan call to action, CTA, yang jelas dan langsung. Yang ketiga, keterlibatan dua arah. Memungkinkan interaksi dua arah antara perusahaan dengan pelanggan. Pelanggan dapat memberikan umpan balik atau bertanya langsung melalui saluran komunikasi yang digunakan. Yang keempat, penargetan yang spesifik. Memungkinkan penargetan audiens yang sangat spesifik berdasarkan data demografis, perilaku, dan preferensi. Penargetan yang tepat meningkatkan efektivitas kampanye. Yang kelima, penggunaan analisis data berdasarkan data pelanggan yang akurat untuk merancang dan melaksanakan kampanye. Data dianalisis untuk meningkatkan efektivitas dan penyesuaian strategi pemasaran. Baik, yang terakhir ini ada kekurangan. Yang pertama itu ada persepsi negatif. Beberapa pelanggan mungkin menganggap pemasaran langsung sebagai gangguan atau spam yang dapat merusak citra merek. Yang kedua, keterbatasan jangkauan. Tidak selalu efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas dibandingkan dengan media massa. Yang ketiga itu ada risiko penipuan. Pemasaran langsung, terutama telemarketing dan email, rentan terhadap penipuan dan phishing yang dapat merusak kepercayaan pelanggan. Dan yang terakhir adalah respon yang tidak diharapkan. Tidak semua pelanggan akan merespon positif. Ada risiko mendapatkan umpan balik negatif atau tidak mendapatkan respon sama sekali. Kemudian kita memasuki materi personal selling. Personal selling adalah strategi pemasaran di mana penjual berinteraksi langsung dengan calon pembeli untuk menginformasikan dan juga memberikan pemahaman dari sebuah produk ataupun brand yang ditawarkan kepada calon pembeli sehingga dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Tujuan jangka pendek dari personal selling adalah calon pembeli melakukan pembelian, sedangkan tujuan jangka panjangnya berupa untuk membangun hubungan. Kemudian terdapat beberapa model penjualan strategis atau konsultatif. Jadi model penjualan strategis atau konsultatif sendiri ini adalah kerangka kerja yang nantinya dapat membantu perusahaan untuk melakukan personal selling secara lebih efektif lagi. Yang pertama itu ada filosofi penjualan. Filosofi penjualan ini adalah pandangan dasar perusahaan terhadap penjualan dan juga pelanggan. Tenaga penjual itu harus memiliki pemahaman pemasaran dan juga berkomitmen membantu pelanggan. Garuda Food mengadopsi filosofi penjualan personal yang berfokus pada kebutuhan konsumen. Hal tersebut dapat terlihat dari upaya mereka untuk memperhatikan selera konsumen dalam pengembangan produk.
Perusahaan juga menghargai pentingnya personal selling dengan merekrut sales representatif untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan. Sales representatif ini tidak hanya berperan sebagai penjual, tetapi juga sebagai problem solver, di mana mereka bertanggung jawab menjawab pertanyaan dari para pelanggan. Dan secara tidak langsung, mereka juga melakukan survei pasar untuk menganalisis tren penjualan. Yang kedua, itu ada strategi membangun hubungan. Strategi hubungan berkualitas tinggi dengan calon pelanggan perlu dikembangkan untuk mencapai hubungan baik dan kepercayaan sebagai dasar kemitraan jangka panjang. Strategi hubungan Garuda Food ini dibangun atas dasar filosofi win-win yang tercermin dalam upaya mereka memberikan edukasi keamanan pangan kepada para konsumen. Perusahaan memproyeksikan citra profesional dengan keterlibatan langsung CEO dalam kegiatan penjualan seperti pada kunjungan ke Jakarta Fair Kemayoran pada tahun 2019. Komitmen mereka terhadap standar etika yang tinggi ditunjukkan melalui program Sahabat Inspirasiku yang mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan dan membangun kepercayaan serta hubungan positif dengan masyarakat seperti sharing pengetahuan kepada para mahasiswa mengenai product development dan juga penerapan teknologi 4.0 di industri pangan. Kemudian strategi yang ketiga itu ada strategi produk. Tenaga penjual harus menjadi pakar produk dengan pemahaman mendalam tentang fitur dan juga manfaatnya. Serta mereka harus mampu memasarkan produk dengan tepat sesuai dengan keinginan dan juga kebutuhan para pelanggan. Strategi produk Garuda Food ini berfokus pada keahlian produk, di mana sales representatif ini memiliki pengetahuan mendalam tentang produk perusahaan. Mereka tidak hanya menjual produk, tetapi juga menjual manfaat dengan menginformasikan keunggulan produk, termasuk dari kualitas bahan baku, inovasi rasa, dan juga nilai gizi. Sales representatif ini juga mengonfigurasi solusi bernilai tambah dengan memberikan bantuan dalam penataan produk di toko untuk meningkatkan visibilitas dan juga penjualan. Garuda Food juga memperhatikan selera konsumen di berbagai negara, dan kemudian mengembangkan dan memasarkan produk di pasar internasional. Di India sendiri, mereka sukses dengan produk bernama Gonmed. Gonmed itu bekerja sama dengan perusahaan luar negeri yang bernama Polyflex. Produk andalan seperti kacang atom dan juga wafer stick itu dibawa ke pasar regional, menunjukkan kompetensi produk dan juga strategi adaptif mereka. Kemudian ada strategi yang keempat, yaitu strategi pelanggan. Strategi pelanggan ini memahami perilaku konsumen dan juga kebutuhan pelanggan untuk membantu perusahaan mengembangkan strategi yang tepat untuk menarik, mempertahankan, dan juga meningkatkan nilai pelanggan. Garuda Food mengembangkan strategi pelanggan yang komprehensif dengan fokus pada pemahaman perilaku pembeli dan juga penemuan kebutuhan pelanggan. Hal tersebut dapat terlihat dari upaya perusahaan untuk terus beradaptasi dengan selera konsumen dan melakukan survei pasar serta analisis tren penjualan. Sales representatif di sini berperan penting dalam mengembangkan basis prospek dengan berinteraksi langsung dengan pemilik toko, manajer pembelian, supermarket, dan distributor. Mereka membantu memperluas jaringan pelanggan Garuda Food. Kemudian yang terakhir ada presentasi penjualan. Presentasi penjualan yang efektif melibatkan informasi produk atau layanan yang jelas dan komitmen untuk layanan konsumen PT Garuda Food. Setiap penjualan harus memiliki tujuan, rencana presentasi, dan juga pendekatan yang berpusat pada pelanggan. Strategi presentasi Garuda Food ini dirancang dengan tujuan yang jelas, yaitu mendapatkan pesanan langsung dari toko atau distributor maupun pelanggan langsung. Tim penjualan mengembangkan rencana presentasi yang efektif. Hal tersebut terlihat dari aktivitas mereka dalam mempromosikan dan juga menjual produk langsung kepada konsumen pada berbagai acara seperti Jakarta Fair Kemayoran, pameran makanan dan minuman yang diadakan oleh Kementerian Perindustrian, maupun di acara Anugerah Fair 2019 yang berlokasi di Jerman. Sales representatif ini juga dibekali dengan kemampuan untuk menawarkan promosi yang sedang berjalan dan juga menginformasikan tentang produk-produk sesuai katalog dan produk baru, memastikan presentasi yang informatif dan juga persuasif kepada para calon pelanggan. Selanjutnya adalah sponsorship dan product placement. Sponsorship adalah kemitraan atau dukungan finansial dari suatu perusahaan untuk acara atau kegiatan dengan tujuan untuk mempromosikan brand, produk, atau jasa dari perusahaan tersebut.
Ya, selanjutnya yaitu product placement. Product placement sendiri itu merupakan penempatan produk atau merek yang dari perusahaan tersebut secara alami dalam program televisi, film, video game, dan media lainnya bertujuan untuk meningkatkan citra positif dari produk. Oke, ini mungkin contoh-contoh sponsorship dan product placement yang dilakukan oleh PT Garuda. Yang pertama itu sponsorship yang dilakukan oleh PT Garuda Food, yaitu yang pertama ada di acara olahraga. Garuda Food ini mensponsori acara-acara olahraga besar seperti Liga 1 Indonesia, Asian Games 2018, dan SEA Games tahun 2021. Tujuannya yaitu untuk menjangkau penggemar olahraga dan meningkatkan citra perusahaan. Yaitu yang kedua, sponsorship yang dilakukan oleh produk Garuda adalah, maksudnya perusahaan Garuda itu acara musik, yaitu Garuda Food mensponsori acara musik seperti Symphony Fest, Sondrenalin, dan We The Fest untuk menjangkau penggemar musik dan membangun citra yang trendy. Selanjutnya ada product placement. Product placement yang dilakukan oleh Garuda Food itu sendiri, yang pertama itu ada film Pengabdi Setan, yang kedua produk Garuda Food seperti Citato dan Popmi itu ditampilkan secara natural untuk meningkatkan kesadaran terhadap produk Garuda Food dengan film horor yang populer. Selanjutnya ada web series Citato Ngopi Bareng. Di web series YouTube ini menampilkan influencer dan selebritas yang berbincang sambil menikmati Citato dan kopi, dengan tujuan dari web series ini untuk menjangkau pasar muda dan meningkatkan brand awareness. Baik, terima kasih rekan Sahina setelah menjelaskan materi mengenai sponsorship dan product placement pada PT Garuda Food. Sekarang bisa kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai infomersial pada PT Garuda Food. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk menjelaskan secara umum apa itu infomersial. Jadi infomersial adalah iklan televisi yang menyerupai acara pada umumnya. Jadi biasanya kita melihat iklan itu hanya 15-30 detik, tapi infomersial ini lain teman-teman. Infomersial ini memiliki rentang waktu itu di antara 30 menit hingga waktu 1 jam. Memang tujuan dari infomersial ini adalah dimaksudkan untuk mempromosikan atau menjual produk, layanan, ataupun gagasan yang ada. Nah, apa aja sih keuntungan dari menggunakan infomersial ini? Keuntungan yang pertama ialah penjelasan produk yang mendetail. Dalam infomersial biasanya ada host yang bertugas untuk mendemonstrasikan produk yang dijual, sehingga para penonton bisa secara langsung mengetahui apa aja sih kelebihan dan keutamaan dari produk-produk yang dijual. Lalu keuntungan kedua ialah peluang penjualan secara langsung, di mana call to action dalam infomersial ini sangat jelas. Biasanya dicantumkan nomor WhatsApp, ataupun link website, ataupun biasanya sekarang adalah scan QR code yang dapat mengarahkan para penonton untuk berbelanja secara langsung. Apalagi di dalam infomersial biasanya diberikan diskon atau promo besar-besaran yang hanya berlaku saat tayangan berlangsung. Lalu yang keuntungan terakhir ialah jangkauan audiens yang lebih luas. Tak bisa kita pungkiri bahwa di setiap rumah pasti memiliki televisi. Tapi seiring berkembangnya teknologi, para generasi muda ataupun millennials itu udah nggak pernah nonton televisi lagi. Mereka lebih fokus pada handphonenya masing-masing. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah PT Garuda Food masih menggunakan infomersial ini untuk mempromosikan produk mereka? Nah, jawabannya ada di slide berikutnya. Nah, ternyata Garuda Food jawabannya adalah udah tidak menggunakan infomersial televisi lagi. Mereka sekarang bertransformasi menggunakan TikTok Live sebagai sarana dalam mempromosikan produk mereka. Nah, dengan perubahan ini memungkinkan Garuda Food ini untuk berinteraksi langsung dengan para konsumen, lalu bisa memberikan demonstrasi produk secara real time, serta menawarkan penawaran-penawaran khusus yang dapat menarik para konsumen untuk berbelanja di PT Garuda Food, seperti halnya gratis ongkir ataupun potongan diskon up 70% dan lain sebagainya. Itu semua merupakan strategi yang digunakan untuk bisa menarik pelanggan membeli produk dari PT Garuda Food. Nah, jadi TikTok Live ini apakah sama dengan infomersial? Sama teman-teman, karena secara real time dilakukannya dan tujuannya untuk mempromosikan atau menjual produk. Inilah yang kita sebut dengan infomersial zaman now. Wah, tak terasa teman-teman, kita sudah berada di penghujung presentasi.
Dan ini merupakan beberapa daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun materi mengenai Global Marketing Communication Dedication itu pada PT Garuda Food. Dan sebelumnya kami juga mengucapkan banyak terima kasih kembali kepada teman-teman semua dan juga terima kasih kepada Bu Al-Fatih atas perhatiannya sampai penghujung video ini. Dan izinkan saya untuk menutup dengan pantun nih teman-teman. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali.